Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Gibran Fatroma dengan NIM K2524034. Saya di sini akan membuat video tutorial tentang balok assembly seperti yang ada di job sheet. Mari, yang pertama kita membuka SolidWorks terlebih dahulu. Setelah itu pencet ke new, terus ke part, lalu di OK. Langkah pertama kita ke sketch ini, terus pencet yang sketch, kita pilih yang front flash. Nah, yang pertama part yang pertama yang akan dibuat adalah berbentuk ini L. Oke, langkah pertama kita line, terus gambar biji-biji bentuk tadi, ini ke sini, terus ini, nah ini. Cara mengganti ukurannya di Smart Dimension. Di sini tapi berapa? Oh, 60. Sini 60. Terus yang sini juga 60. Yang sini 30. Ini 30. Kita yang juga. Terus yang ini juga 30. Oke. Yang ini bisa dikasih dimensi opsional, soalnya otomatis dari 60 ya, 30. Kemudian centang, setelah itu ke menu view tools, setelah itu di extrude boss. Nah, untuk di extrude boss-nya kita mengikuti ukuran yang ini, 30 ini. Caranya tinggal dipencet yang ini, 30. Setelah itu dicentang. Agar lebih menarik, kita ingin mengganti warnanya. Pilih di edit appearance ini. Setelah itu pilih warna yang disukai. Misal saya ingin membuat warna biru. Sudah centang. Oke. Setelah itu di save. Beri nama bebas. Misalkan part 1. Oke. Selanjutnya ke new lagi. Kita membuat yang part yang kedua, yaitu yang ini. Oke, caranya sama seperti tadi, sketch, terus di front flash. Tadi bentuknya ya, tapi garis-garis lagi, buat seperti bentuk yang ada di part kedua tadi, seperti ini. Selanjutnya di Smart Dimension, di bagian bawah berukuran 90, ganti ke 90, terus di sini 30. Nah, itu yang di sini juga 30. Untuk yang di sini juga 30. Nah, seperti ini. Ini juga kalau mau juga dikasih juga nggak apa-apa, soalnya juga kayak gini nanti munculnya kalau dikasih dimensi. Oke, pencet centang, lalu setelah itu ke menu view tools lagi, extrude boss lagi, dan beri diameter di job sheet 30. Di sini dikasih 30. Setelah itu centang, selesai. Kita ganti warnanya, saya kasih warna merah di OK. Setelah itu selesai, tinggal di save lagi, diberi nama bebas. Saya kasih namanya part 2. Setelah itu ke part yang baru, jadi yang part ketiga, buka new, terus ke part,
pencet OK. Nah, yang part 3 ini berbentuk L ya. Kita ulangi langkah yang tadi, ke sketch, terus pilih sketch, front plane, kita pilih line, kita buat dari titik tengah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita pencet OK di smart dimensi ya. Di sini tertera ukurannya 90. Nah, buat 90. Oke, setelah 90 dan di sini 30 ya. Ini buat 30 dan ini yang 60. Oke. Terus yang sini juga 30. Oke, setelah itu ke yang sini yang bawah diganti ke 60. Oke, sudah jadi, tinggal di ke filter lagi, terus extrude boss lagi, diganti ke 30. Nah, itu ya teman-teman, dipencet OK lagi. Oke, yang part 3 sudah selesai, tinggal diganti warnanya. Nah, warna hijau, beri warna hijau di OK. Setelah itu di save, beri nama bebas part 3. Setelah itu ke new lagi, ke part lagi, dan oke lagi. Nah, di part 4 kita membuat yang ini ya, yang ini teman-teman. Oke, kita ke sketch, terus sketch lagi, pilih front plane, pilih line, buat seperti gambar itu. Di sini ke sini, sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita itu ke dimensinya, panjangnya ini ke sini itu 90 per 90. Itu setelah itu ini ke sini 60, sini bikin 60, terus tingginya yang ini 30, terus yang ini juga sama, ini 60, ini 60, terus yang sini ke sini juga sama, 60 juga, ini 60. Nah, yang ini juga diganti 30. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya itu di OK. Setelah itu ke futures lagi, di extrude boss lagi ke 30. Setelah itu di OK. Yang partnya keempat sudah jadi, tinggal diganti warna. Di bagian edit reference kita ganti warna ungu, ya ungu. Klik OK, save, part di save bebas namanya part 4. Setelah itu untuk membuat yang seperti ini kita masuk ke bagian assembly. Caranya ke new,
terus ke bagian assembly ini, klik OK. Setelah itu kan di sini ada dokumennya ya. Semisal kalau menambahkan itu tinggal ditarik aja ke jobnya sini, nanti muncul sendiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau ingin menambahkan part, kita pencet insert komponen ini. Nah, setelah itu ditambahkan ke sini. Ulangi sampai yang part 4. Baik, lagi satu lagi ya. Nah, ini teman-teman. Setelah itu kan ini bentuknya seperti ini ya. Langkah pertama, ini kan ada yang bentuk L-nya ini ada 4. Caranya agar bisa 4 itu dipencet ini, dipencet gambarnya di CTRL, kemudian diklik kiri ditahan, CTRL juga ditahan, ditarik ke sembarang tempat, terus klik kirinya dilepas, CTRL dilepas. Seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita jadikan part yang tadi menjadi 4. Caranya sama seperti tadi, CTRL tambah klik kiri dilepas, klik kirinya terlebih dahulu, jadi 4. Setelah itu kita ke menu move komponen, pilih yang rotate komponen. Kita rotate ini, bagian yang ini agar jadi seperti ini, terus dicentang, kita pilih ke menu matte, kita matte bagian yang ini dengan yang bagian ini, kita centang. Setelah itu kita pilih bagian yang sebelah sini dengan bagian yang sini. Nah, setelah itu kita pilih lagi bagian yang ini dengan yang bagian ini. Nanti jadi seperti itu. Kita klik OK. Kita rotate lagi. Jadinya seperti ini ya. Kita OK. Kita geser sedikit. Setelah itu kita menu matte lagi. Kita pilih yang ini. Setelah itu ke bagian yang sini. Nah, seperti itu kita centang ini bagian yang bawah sini ke bagian yang ini. Nah, ini jadinya seperti itu. Selanjutnya kita pilih bagian yang ini, pindah ke bagian yang hubungkan dengan bagian ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke dulu. Setelah itu kita membuat yang tengah. Caranya ini dipindah, di rotate lagi. Nanti jadinya seperti ini. Kita jadi seperti ini. Kita centang. Setelah itu kita matte lagi bagian ini dengan bagian yang sebelah sini. Seperti itu kita centang. Setelah itu bagian yang ini dengan bagian yang sebelah sini. Nah, seperti itu kita matte yang ini dengan yang ini. Seperti itu. Setelah itu yang bagian ini kita pencet matte dengan bagian yang ini. Nah, seperti itu. Kita oke dahulu. Ingin melihat seperti apa jadinya. Oke, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita buat yang satunya lagi, di rotate lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, di rotate jadi seperti ini. Kita centang, setelah itu matte lagi. Kita matte bagian bawah,
dengan bagian yang ini. Kita centang, setelah itu kita match yang ini dengan yang ini. Nah, itu setelah itu yang bagian sini dengan bagian yang sini. Oke, selanjutnya tinggal bagian yang atas. Kita match, kita rotate yang ini kayak gini. Kayak gini ya. Oke, setelah itu kita ke menu mat, kita ke bagian bawah, setelah itu kita matchkan dengan yang ini. Nah, jadinya nanti seperti itu. Setelah itu match yang ini dengan yang ini. Oke, setelah itu yang terakhir ini ke sini, dicentang saja. Kita oke dulu, kita pindah yang part yang biru, kita rotate lagi bagian yang biru ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita centang, kita ke menu mat lagi, kita klik bagian bawah, matchkan dengan yang bagian sini. Oke, setelah itu dicentang, kita klik bagian sini dengan bagian yang sini. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu kita pilih bagian yang itu dengan bagian yang sini. Nah, oke, jangan kita ulang. Nah, seperti ini nanti, ini berarti sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita ke job sheet terlebih dahulu. Nah, untuk caranya biar bisa jadi seperti ini itu kita pilih ke menu export view ini ya teman-teman. Yang pertama saya mau export yang ini. Caranya kita klik Ctrl Z, kita ubah ke kiri. Setelah itu kita pencet down. Selanjutnya kita export yang bagian ini. Setelah itu ke atas. Ini bebas mau ke atas atau ke kanan atau ke kiri, bebas. Setelah itu ke pencet down. Nah, sebelah sini kita geser ke kiri, terus ke down. Ini bagian ke atas sini, sini aja, kita down lagi. Terus bagian yang ini kita geser ke kanan, kita down. Yang terakhir bagian ini kita geser ke kiri, down lagi. Sudah selesai ya. Hasilnya nanti seperti ini. Kita oke. Nah, untuk melihat agar bisa kembali lagi, nanti kita klik yang configuration manager, kita klik ini. Setelah itu export view, diklik kanan, kita pilih animate collect. Nah, nanti jadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita save, kita bebas mau di save apa, namanya apa, misal assembly block. Ini kita save. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ke etiket. Oke, caranya untuk memasukkan ke etiket, yang pertama kita klik view palette, kita pilih ini, kita cari yang assembly-nya tadi, ini kita klik open. Nah, setelah itu kita akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal ditarik aja, diklik kiri ditarik,
kita klik untuk mengatur dimensinya, kita klik, kita scroll ke bawah, klik yang use custom scale. Saya ini mau kasih 1:1. Ternyata kebesaran, coba ke 1:4. Nah, 1:4 jadinya seperti ini. Kan tadi di assembly kan berwarna, di sini tidak berwarna dikarenakan ini belum dipilih. Jadi untuk memilih display, nah nanti jadi berwarna seperti ini menghilangkan garis-garisnya. Kalau ini masih ada garis-garis tapi ada warnanya, yaitu bintang. Kita kasih lagi yang bentuk yang kotaknya seperti ini. Nah, kita sama caranya kayak tadi, kita klik ini, ganti skalanya menjadi 1:4, jadinya seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu ke view palette lagi, kita pilih part yang tadi. Part pertama, yang pertama kan bentuknya seperti ini. Nah, kita buat seperti itu caranya. Sama ini kita klik di sini, setelah itu kita beli warna lagi, skalanya yang ini 1:2. Kita ini lagi view palette, kita pilih pandangan yang front, sebentar, yang ya front dengan yang top, jadi tinggal digeser ke bawah seperti ini, tinggal dicentang. Setelah itu kita lihat lagi jobsnya, yang part kedua yang ini kita ganti view ini, kita ganti ke part 2, terus ke yang isometrik ini. Nah seperti ini. Nah diganti lagi visualnya, displaynya, terus scale kostumnya saya tetap ke 1:2. Setelah itu kita lihat job sheet lagi, ini membentuk yang ini sama yang seperti ini. Oke, kita cari yang pandangan front, kita tarik lagi, terus yang ini, ya yang ini. Setelah itu di ESC kita lanjut ke part yang ketiga. Part yang ketiga itu seperti ini ya teman-teman. Kita isometrik lagi, kita tarik, kita putar yang bawah, kita ganti lagi displaynya, skalanya masih sama, terus pilih yang pandangan front dan right ya. Oke, kita pilih top, setelah itu kita geser. Oke, samakan dengan yang atas, kita klik centang. Setelah itu tinggal part yang terakhir, yaitu part keempat. Oke, ini sebentar, ini oke, kita pilih isometrik. Nah, cara agar mengatasi garis-garis ini, kita taruh di sembarang tempat dulu yang tidak ada garisnya seperti di sini. Nah, setelah itu kita geser. Nah, tidak terhubung dengan garis-garis yang seperti tadi. Jadi fungsinya kita di pojok terlebih dahulu agar tidak bebas kita menaruhnya. Setelah itu kita ganti displaynya lagi, skalanya juga masih sama. Kita lihat job sheet, kita membentuk OK seperti ini.
Setelah itu kita pilih pandangan front lagi, kita pilih sini dan geser ke sini. Oke, kita klik centang. Caranya cukup mudah. Nah, ini di sini terdapat dimensi ya. Caranya memberi dimensi sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal ke model item, kita pilih yang ini, kita nah ini kan masih IPS, jangan lupa kita ganti ke mmgs. Nah, nanti jadinya kayak gini, sama yang seperti ini, bawahnya juga dikasih, misal tidak muncul, pencet lagi model item, kita ini yes. Nah, jadinya seperti ini. Kita samakan lagi seperti yang atas, kita pencet ini, kita pencet ini, terus kita cek yes. Nah, nanti muncul diameternya langsung ya. Kita rapikan terlebih dahulu, ini agak ke atas biar rapi. Nah, ini saat ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita samakan juga yang sebelah kanan seperti caranya tadi, pakai model item. Kita klik, kita yes, kita rapikan. Nah, lanjut ke part yang ketiga. Sebenarnya pakai smart dimensi bisa, tapi untuk smart dimensi ini manual, harus satu-satu. Kalau yang model item ini kita tinggal klik saja, makanya saya menyarankan untuk yang model item. Yes, sudah, kita rapikan lagi. Oke, nah coba kita rapikan biar tidak mepet dengan etiket. Selanjutnya kita model item lagi, kita pencet lagi, klik centang, pencet yes. Nah, seperti ini kita rapikan. Selanjutnya yang terakhir ke yang part number, ke part keempat, kita klik centang yes. Kita ini lagi, rapikan lagi, kita geser ya biar rapi. Kita geser, tinggal dirapi-rapikan. Sudah, ini ke sini, sini, itu sudah jadi. Tinggal yang sebelah kanannya. Oke, pencet lagi, kita cek. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita kasih nomor seperti yang ini. Caranya cukup mudah, kita pencet balon, kita pilih yang balon teks ini menjadi teks saja. Nah, ini kan muncul di sini, kita kasih di pojok kirinya, ini terus ini. Nah, cara menggantinya cukup mudah juga, kita tinggal klik 2 kali. Nah, kita ganti angka yang sesuai yang tadi, ini job 2, kita klik sembarang, kita itu klik 2 kali yang ini, kita ganti 3, klik sembarang lagi, klik 2 kali, ganti nomor 4. Sudah selesai. Kita jadinya nanti seperti ini. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.